Welcome, Catherine Frith and Michael Walsh. Oh, there's no trip here. We got lucky. White is like... What is that? No! You! You're the one doing this! Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berkisah tentang perjuangan sepasang kekasih yang berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang senilai 5 juta dolar apabila mereka sanggup bertahan di sebuah ruang kosong. Di sini manusia diuji seberapa kuatkah ketahanannya jika itu mengenai uang. Apakah manusia rela berkorban demi uang? Mari kita temui jawabannya di film satu ini. Nonton sampai habis ya! Berlatar di sebuah ruangan putih, kita akan diperkenalkan dengan sepasang kekasih yang bernama Kate dan Michael yang baru saja terpilih sebagai pasangan yang akan mendapatkan hadiah 5 juta dolar atau setara dengan 75 miliar rupiah jika mereka sanggup bertahan selama 50 hari di dalam ruangan itu. Dengan senyum penuh bahagia dan keyakinan sanggup untuk menjalani misi ini, Michael langsung menekan tombol merah yang menandakan misi segera dimulai. Welcome, Catherine Frith and Michael Walsh. Enjoy your stay in the Immaculate Room. Tak lama kemudian, terdengar suara dari sebuah speaker di ruangan itu menyambut kedatangan mereka dan sekaligus memberitahukan peraturan apabila salah satu dari mereka meninggalkan ruangan sebelum 50 hari, maka hadiah yang tadinya 5 juta dolar akan turun menjadi 1 juta dolar saja. Yakin bisa menang dengan mudah, Kate dan Michael berlari kegirangan seperti anak kecil. Dan karena mereka belum menikah, mereka memutuskan untuk membagi rata hadiah uang itu nantinya. Belum apa-apa, Michael sudah berkhayal apabila dia menang nanti, maka dia bisa melunasi utang pinjol dan kredit panci yang sudah nunggak 3 bulan dan sisanya buat foya-foya dan menyewa sebuah pulau sambil merokok bareng Elon Musk. Di lain sisi, Kate memutuskan untuk menginvestasikan saja uangnya jika dia menang nanti. I'm gonna invest. Really? Oh! Ruangan putih polos itu hanya memiliki satu ranjang dan satu kamar mandi yang hanya boleh dipakai bergantian. Terdapat layar monitor kecil di dinding yang berfungsi untuk menampilkan informasi dan memesan makanan. Sesuai peraturan, peserta tidak diperbolehkan untuk membawa barang apapun dari luar, seperti HP, televisi, dan lain-lain. There's no TV. This bathroom is for one contestant at a time. Setelah melihat-lihat ruangan, Michael mencoba untuk memesan makanan. Tapi Michael kecewa setelah mengetahui bahwa makanan yang disediakan ternyata hanya berupa makanan cair dan tidak ada rasa sama sekali. Smells like nothing. Lampu pada ruangan itu akan mati otomatis setiap jam 10 malam dan alarm akan menyala tiap jam 7 pagi. Malam pun tiba dan ketika akan tidur, Michael mengajak Kate untuk olahraga saling tukar cairan tubuh. Tapi ditolak oleh Kate karena ruangan itu telah dipasangi CCTV yang memantau kegiatan mereka sepanjang waktu. I mean, the room is pitch black. Nobody can see anything. I just don't think it's a good idea. 1 hari telah dilewati, Kate memulai hari dengan memotivasi dirinya sendiri. Pakaian kotor diletakkan di tempat khusus dan pakaian baru akan mereka dapatkan setiap harinya dengan model yang sama selama 50 hari ke depan. Kate lalu mengambil sarapan pertamanya dan dia kecewa ternyata makanan itu sama seperti makanan kemarin, cair dan hambar. Kate lalu bertanya kepada Michael, apa tujuan si penyelenggara acara membuat sayembara seperti ini? Ternyata acara ini dibuat oleh seorang kaya raya bernama Profesor Foyan dan sedikit informasi yang diketahui tentang dirinya. Ada yang mengatakan bahwa si profesor membuat acara ini untuk mempelajari tingkah laku manusia. Professor Boyan. All anyone knows about him is he's got more money than God. Sounds like a weirdo. Maybe.
Kate menjalani hari keduanya dengan meditasi, sementara itu Michael seharian hanya memandangi jam dinding saja. Timbul kecurigaan dalam pikiran Michael. Jangan-jangan jam itu sudah dimodifikasi sehingga terasa lebih lambat dari biasanya. Kate lalu menyarankan Michael untuk tidak usah melihat jam terus-terusan karena waktu pasti akan terasa lebih lama dan fokus saja pada hadiah yang akan mereka dapatkan nantinya. I also think that the seconds are longer than normal. Like, I hate that clock. Don't stare at it. Pagi pun tiba, Kate dibangunkan oleh alarm dan disambut oleh suara dari sebuah speaker. Seperti biasa, Kate memulai hari dengan memotivasi dirinya. Mereka lalu mulai mengisi hari dengan berolahraga dan bermain bersama. Sesekali Kate bermeditasi dan Michael hanya melakukan kegiatan-kegiatan konyol untuk mengusir kebosanan. Hari demi hari mereka lalui dengan kegiatan yang sama dan terus berulang dan berulang. Bahkan makanan dan pakaian yang mereka dapatkan pun sama setiap harinya. Hingga pada suatu hari, mereka mulai dilanda kejenuhan. Tiba-tiba secara tidak sengaja Michael melihat seekor serangga di lantai. What are you doing there? What is it? This is Chloe. I'll take care of you. Dia lalu berniat untuk memelihara serangga itu dan memberikannya makan. Namun tiba-tiba terdengar suara dari speaker yang mengatakan bahwa makanan hanya untuk para peserta saja. Food is only for contestant consumption. I can't feed the bugs some of my breakfast because it's not a contestant. Michael yang kecewa dengan peraturan itu lalu berniat untuk mengeluarkan serangga dari dalam ruangan. Karena jika tidak, serangga itu pasti akan mati kelaparan. Dan ketika Michael menuju pintu keluar, Kate melarangnya. Karena jika Michael membuka pintu berarti mereka telah melanggar aturan dan gagal mendapatkan hadiah. You cannot push the button. One of you leaves, the prize money drops to $1 million. Compassion's never been your strong suit. What is that supposed to mean? Dan dari seekor serangga itulah bibit-bibit pertengkaran pun mulai muncul di antara mereka. Perdebatan tentang serangga pun terjadi dan diperparah dengan Kate yang secara tidak sengaja menginjak serangga tersebut hingga tewas. It was an accident. It was, Mikey. Michael yang sudah sangat jenuh pun lalu berniat untuk mengambil bantuan. Di peraturan memang diperbolehkan mengambil bantuan untuk mengusir kebosanan. Setiap orang mendapat jatah 2 kali bantuan, tetapi harus ditebus dengan harga $100.000 untuk bantuan pertama dan $250.000 untuk bantuan kedua yang akan dipotong dari uang hadiah jika mereka menang nantinya. Michael lalu mengambil bantuan pertamanya dan dia memperoleh sebatang krayon hijau. He spent $100,000 on a green crayon. Kate yang melihat itu pun merasa kesal karena Michael menghabiskan $100.000 hanya untuk sebatang krayon. Berbeda dengan Kate, Michael malah terlihat sangat bahagia dengan krayon itu. Karena pada dasarnya Michael memang seorang seniman. Untuk sementara waktu, Michael berhasil membunuh kebosanannya dengan menggambar dinding putih itu dengan krayon hijaunya. Hingga akhirnya krayon itu pun habis. Setelah sebulan berada di Immaculate Room, pada suatu ketika Kate hendak ke kamar mandi dan tiba-tiba Michael! What is it? What the? I don't like this. I don't like this. entah siapa dan apa maksudnya pistol itu tiba-tiba berada di sana. Karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan benda itu, mereka lalu menyembunyikannya di bawah tempat tidur. They're just messing with us, right?
Untuk memberikan semangat kepada peserta Immaculate Room, mereka mendapatkan video yang berisi pesan dari anggota keluarga mereka. Video pertama diputar untuk Michael dari adiknya. Adiknya menyapa dan mengatakan bahwa keputusan Michael ikut acara itu sangat ekstrim. Dan dia menuduh Kate telah membawa pengaruh buruk untuk Michael. In a white room with nothing. I mean, is this like a detox from Kate? Anyway, I am. Lalu video kedua diputar dan ditujukan untuk Kate. Terlihat seorang pria tua berbicara di dalam video itu, namun Kate kelihatannya tidak menyukai video yang diputar untuknya. Ternyata pria tua itu adalah ayah Kate yang telah menelantarkan Kate dan meninggalkannya selama bertahun-tahun. Ayahnya itu saat ini sedang berada di sebuah panti jompo bernama Saint Mary. Video yang tadinya dimaksudkan untuk menambah semangat malah membuat mental mereka semakin drop. Ketika papan waktu menunjukkan masih 19 hari lagi, kebosanan udah mulai terasa memuncak. Michael mengisi waktu dengan melakukan hal-hal konyol, bahkan dia mulai membaca puisi dari tulisan yang ditemui di kerah bajunya. Sedangkan Kate hanya berbaring di ranjang seharian tanpa melakukan aktivitas apapun. 100% cotton. Cold one. Do not bleach. Keesokan harinya, Kate yang sudah tidak tahan melihat Michael yang mulai bertingkah nggak jelas, lantas memaksa Michael untuk mengambil bantuan keduanya yang seharga $250.000. Tanpa pikir panjang, Michael langsung setuju dan ketika Kate sedang berada di kamar mandi, Michael lantas menuju layar monitor dan memencet bantuan untuk dirinya. Ketika dia sedang menunggu barang apa yang kira-kira akan keluar dari mesin, namun tiba-tiba Hey, I'm Simone. sesosok wanita tanpa baju sehelai pun tiba-tiba muncul dari pintu masuk. Michael yang masih terbengong-bengong dengan pemandangan menggiurkan yang ada di hadapannya pun lantas dikejutkan dengan kehadiran Kate yang baru saja keluar dari kamar mandi. Wanita yang bernama Simone itu pun lantas mengenalkan dirinya yang sebenarnya dia adalah seorang aktris yang dikontrak oleh sebuah agensi untuk melakukan pekerjaan yang dia sendiri pun tidak tahu pekerjaan apa yang akan diberikan untuknya. Sesuai kontrak yang ditandatanganinya secara rahasia, Simone diperintahkan untuk berimprovisasi dan mengikuti alur apa aja yang akan dihadapinya nanti. Made me sign a bunch of NDAs and told me to ad-lib whatever plays out. Kate yang sedikit terguncang dengan bantuan kedua yang diterima oleh Michael, tentu saja merasa kurang nyaman dengan kehadiran wanita lain di antara mereka. Apalagi cewek itu cantik, tinggi, mulus, seksi, telanjang pula. Maka wajar kalau Kate langsung memaksa Michael menyerahkan bajunya untuk diberikan ke Simone. Dengan berat hati dan agak terpaksa, Michael akhirnya menyerahkan bajunya untuk dipakai Simone. Give me your shirt. Yeah. Sorry. You don't have to wear it if you don't want it. Kate yang melihat Michael bisa cepat akrab dengan Simone pun merasa cemburu, lalu dia memanggil Michael dan membahas soal kehadiran Simone di antara mereka. Kate tidak suka dengan kehadiran Simone, namun karena memang itu bantuan yang diberikan untuk Michael, mau gimana lagi, terpaksa mereka harus menerima saja. Michael. Yes, dear? I don't know, Michael. This is your treat. Dan ketika jam tidur tiba, ranjang di ruangan itu cuma satu. Mau tidak mau mereka harus berbagi ranjang dan tidur bertiga dengan Simone. Just get in. Good night. Good night. Keesokan paginya, Kate harus menelan kecewa karena ternyata Simone masih ada bersama mereka. Rasa cemburu makin merasuki hatinya ketika melihat Simone sudah mulai berani mencolek-colek Michael. Karena kesal dengan keadaan, Kate lalu memutuskan untuk mengambil bantuan pertamanya. I'm gonna take a treat. It's ecstasy. Bantuan pertama yang diperoleh oleh Kate ternyata berisi pil ekstasi yang bisa bikin orang teler dan ngefly sampai ke langit ketujuh.
Mereka lalu menelan pil setan itu dan tak butuh waktu lama mereka pun langsung mabuk dan terbang ke awang-awang. Ajib-ajib pun dimulai. Namun kesenangan itu harus berakhir ketika Michael mulai berhalusinasi dan merasakan sensasi tenggelam ke dalam sebuah kolam. Dalam hayalannya dia melihat seorang anak kecil yang jatuh ke dalam kolam, yang ternyata itu adalah adik laki-lakinya yang telah meninggal karena tenggelam. Michael meronta-ronta dan meminta untuk keluar dari ruangan, namun dihalangi oleh Kate yang tidak ingin kehilangan uang hadiah jika Michael keluar dari permainan ini. I want to leave. We shouldn't be here. Pada malamnya Michael terjaga dari tidurnya dan di pojok ruangan, dia menemui Simone yang masih belum tertidur. Simone mengajak Michael untuk menemaninya begadang dan lalu mereka mulai curhat-curhatan tentang kehidupan masing-masing. Tak lama kemudian Kate terbangun dari tidurnya lalu menghampiri mereka berdua. Walaupun Michael sudah menjelaskan bahwa mereka hanya ngobrol-ngobrol saja, tapi Kate tetap merasa cemburu, apalagi ketika melihat Simone sedang memegang tangan Michael dan terjadilah keributan di antara mereka. Ya iyalah, siapa juga yang mau pacarnya digrepe-grepe sama cewek lain, ya kan? Oh, do you always hold hands when you talk? Don't let her insecurities taint you. Fuck you. Well, you're gonna be a man. Enough, okay? Just... Dan paginya ketika Kate terjaga dari tidurnya, dia sudah tidak lagi melihat Simone di sana. Ternyata Simone telah pergi dari ruangan itu. Namun keanehan terjadi lagi ketika Kate melihat sebuah tulisan di dinding yang berbunyi, "Tidak seorang pun pernah bercinta dengan saya seperti itu sebelumnya," tertanda Simone. Kate langsung memanggil Michael dan menafsirkan bahwa Michael telah cemeweng dengan Simone tadi malam. Michael? Come here. What is that? I didn't sleep with her. You know who she looks like, don't you? Terjadi pertengkaran hebat dan Kate yang terbakar cemburu tidak mampu lagi mengontrol dirinya dan tiba-tiba Kate mendorong Michael sekuat tenaga hingga kepalanya terbentur dan mengeluarkan darah. I mean, I'm not getting laid anyway. You okay? Look at me. I'm sorry. It was an accident. Seketika Kate menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas tindakannya itu. Michael mengatakan bahwa selama ini dia telah banyak berkorban untuk Kate, dan cuma karena rasa cemburu Kate tega mendorongnya hingga berdarah. Michael tiba-tiba terjatuh lemas akibat pendarahan yang terjadi di kepalanya. Dia lalu mengatakan bahwa dia memerlukan perawatan dokter untuk lukanya, dan menyarankan mereka keluar saja dari ruangan dan menyudahi permainan ini. Mikey! We have to get out of here. Tapi Kate tidak setuju dan beranggapan bahwa luka Michael hanya luka biasa yang bisa sembuh dengan sendirinya. Dan lagi pula mereka sudah berjuang sejauh ini, hanya tinggal 16 hari lagi saja, maka mereka berhak atas hadiah uang yang telah dijanjikan. Namun di sisi lain, Michael beranggapan bahwa Kate tidak peduli dengan keselamatannya dan hanya mementingkan uang dibandingkan dengan dirinya. You don't care, do you? You'd let me bleed out for the money. No, that's not true. Michael mengatakan bahwa ruangan ini memang sengaja dibuat untuk membuat orang menjadi gila. Gila akan uang seperti yang menimpa Kate pada saat ini, hingga tidak mempedulikan lagi hubungan yang telah terjalin selama ini. Michael lalu mengajak Kate untuk keluar, namun Kate tetap menolak hingga akhirnya dia lalu memutuskan untuk pergi sendiri. Dan ketika sedang berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba I'm going. No, you can't go. Stop walking. You can't leave. You gotta shoot me. Kate berdiri sambil memegang pistol dan mengancam akan menembak jika Michael berani keluar dari ruangan itu. Kate sepertinya sudah tidak waras dan gila akan uang.
Karena jika Michael keluar dari ruangan, maka hadiah uang yang tadinya $5 juta akan berkurang menjadi $1 juta saja. Michael tetap pada keinginannya dan tetap berjalan menuju pintu keluar. Kate lalu memberikan tembakan peringatan, namun Michael tetap tak bergeming dan pasrah apabila harus mati di tangan Kate saat ini. Michael akhirnya menekan tombol pintu dan Kate yang tidak tega menembak Michael membiarkannya melangkah keluar dari ruangan itu. Goodbye, Michael Walsh. The prize money will now drop to $1 million. Suasana menjadi hening dan hanya tertinggal Kate seorang diri di ruangan itu. Kate hanya bisa bersedih dan menangis menyesali kejadian yang menimpa mereka. Hari demi hari dilalui Kate dengan penuh penyesalan dan kesedihan, hingga dia terlihat tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Hingga 2 hari tersisa yang harus dilalui Kate di dalam ruangan itu, Kate yang sudah sangat frustasi dengan keadaan, lalu berjalan mendekati pintu keluar dan mencoba menggapai sebuah tombol tanda menyerah. Dan tiba-tiba, adegan berpindah memperlihatkan Michael yang sedang olahraga yang secara tiba-tiba menjumpai Kate yang baru saja keluar dari gerbang sebuah panti jompo. Michael menyapa Kate dan terlihat senyuman di wajah Kate yang jauh lebih ceria daripada saat dia berada di Immaculate Room dulu. Kate mengatakan bahwa dia baru saja menjenguk ayahnya dan menawarkan Michael untuk berjalan pulang bersamanya. Di tengah perjalanan, Michael bertanya apakah Kate berhasil mendapatkan hadiah uang dari Immaculate Room, namun Kate tidak menjawabnya dan mengalihkan pembicaraan. Tapi dari sebuah tulisan yang tertanam di pagar panti jompo itu, kita sudah bisa mengetahui jawabannya. Adegan lalu berpindah lagi ke Immaculate Room dan terlihat sepasang kekasih yang baru saja memasuki ruangan. This is gonna change everything. Seperti yang kita lihat dari film tadi, uang bisa membuat seseorang mau melakukan apa saja. Yang waras bisa jadi gila, yang gila pun bisa jadi waras gara-gara uang. Memang uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya mau mati. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita yang mengontrol uang atau kita membiarkan uang yang mengontrol diri kita? Bijaklah menggunakan uang dan niscaya hidup kita akan tenang. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di film selanjutnya.